Sahabat Tani, sebelumnya di channel ini kita sudah melakukan aktivasi IM4 bioaktivator yang berisikan dua mikroorganisme utama yaitu Lactobacillus dan juga Saccharomyces. Dan juga kita sudah mengaktifasi Anfus yang juga memiliki dua mikroorganisme utama yaitu Trichoderma dan juga Gliocladium. Maka pada video kali ini sesuai dengan request teman-teman gitu kan, kita bakalan mencoba melakukan aktivasi jenis dekomposer lainnya ya sahabat tani yaitu M21. Apakah dengan kita lakukan aktivasi juga maka mikroorganismenya dapat berkembang dan juga lebih aktif seperti dua percobaan kita sebelumnya? Maka mari kita buktikan itu setelah intro yang satu ini. BAM! Sahabat Tani, tahukah Anda pada dasarnya jenis bioaktivator yang memiliki komposisi mikroorganisme di dalamnya pada dasarnya berada dalam posisi dorman, di mana posisi dorman ini ya sahabat tani bertujuan buat mengurangi keaktifan dari mikroorganismenya sehingga cadangan makanan yang ada di dalamnya bisa sampai pada waktu tertentu. Tetapi ketika mau digunakan ada baiknya yang tadinya dorman ya sahabat tani kita lakukan aktivasi terlebih dahulu. Ya ibarat orang mau perang ya sahabat tani itu jangan dalam posisi baru bangun tidur gitu kan, tetapi sebaiknya dalam posisi sudah benar-benar segar ya sahabat tani atau sudah fit gitu kan, biar kerjanya jadi jauh lebih maksimal lagi, benar? Nah, ini ya sahabat tani adalah M21 yang memiliki kandungan mikroorganisme Lactobacillus 4,4 kali 10 pangkat 8. Kemudian Azotobacter 5,1 kali 10 pangkat 7. Kemudian Rhizobium 8,4 kali 10 pangkat 7. Kemudian Pseudomonas 8,3 kali 10 pangkat 7. Kemudian Trichoderma 9,3 kali 10 pangkat 7. Dan juga Actinomycetes sebanyak 3,1 kali 10 pangkat 7. Dan menurut kemasannya untuk takaran pembuatan pupuk kandang atau kompos bisa dilarutkan air sebanyak 1-2 ml per liter airnya. Kemudian untuk penyemprotan pada lahan itu 10 ml per liter airnya. Kemudian untuk aplikasi kocor pada lahan bisa dengan dosis 5 ml per liter airnya. Kemudian untuk aplikasi pembuatan POC urin bisa dengan dosis 4-5 ml per liter airnya. Dan untuk pengujiannya kita bakalan coba melarutkan M21 ini dengan perbandingan 1:20, di mana 1 bagian adalah M21-nya sedangkan 20 bagiannya adalah air. Pertama-tama kita ambil air dulu sebanyak 200 ml. Nah, 200 ml ya sahabat tani. Kemudian kita tambahkan M21-nya sebanyak 10 ml. Dan kemudian kita taruh pada mikroskop. Nah, jadi seperti ini ya sahabat tani gambaran pengamatan mikroskopik dengan pengenceran 1:20 dengan air biasa aja. Dan anggap ini diaplikasikan pada lahan ya sahabat tani, maka akan seperti inilah nantinya kalau diaplikasikan pada lahan kalau tanpa dilakukan aktivasi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lakukan aktivasi? Maka untuk metodenya masih sama yang kita gunakan ya sahabat tani, yaitu metode 111 dan 18, di mana 1 bagian adalah bioaktivatornya, 1 bagian adalah gula atau molase, kemudian 1 bagian adalah sumber karbohidratnya, dan 18 bagiannya adalah air. Nah, langkah pertama kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Ada bioaktivator M21-nya dan kita pakainya nanti langsung sebotolan ya sahabat tani. Kemudian yang kedua yaitu gula merah gitu kan. Dan kalau Anda mau pakai gula putih juga nggak jadi masalah ya sahabat tani. Dan ini tuh jumlahnya kurang lebih sekilo ya sahabat tani. Dan bahan yang ketiga yaitu nasi, dan ini tuh dari beras sebanyak sekilo kurang lebih ya sahabat tani. Sedangkan air pengencernya kita membutuhkan sebanyak 18 liter.
Oke, pertama-tama karena kita pakainya tuh sumber gula merah ya sahabat tani, maka gula merahnya mesti kita lakukan pengirisan terlebih dahulu. Dan ini tuh tujuannya buat mempermudah kinerja dari blender gitu ya sahabat tani, biar gak langsung ngeblender gula dalam ukuran yang gede gitu kan. Nah, kalau sudah, baru kita pelan-pelan lakukan pemblenderan pada gulanya biar tercampur merata dengan air. Dan ingat ya sahabat tani, air yang kita pakai itu dari 18 liter air yang sudah kita siapin sebelumnya. Nah, kalau sudah, baru kita nyalakan blendernya. Dan kalau sudah terblender secara merata, baru kita tambahkan nasi sebagai sumber karbohidratnya, semuat blendernya ya sahabat tani. Dan kalau sudah kita masukin, baru kita nyalakan blendernya. Dan kalau sudah, baru kita tuang hasil blenderannya pada wadah yang sudah kita siapkan. Kemudian kita ulangi lagi pada proses sebelumnya. Jadi kita ambil air lagi, kemudian kita masukin lagi gula ya sahabat tani pada blender gitu kan. Lalu kita nyalakan blendernya. Dan kalau sudah dirasa gulanya sudah larut, baru tambahkan nasi semuatnya juga ya sahabat tani. Lalu kita nyalakan kembali blendernya. Dan kalau sudah, baru kita tuang kembali pada wadah yang sudah kita siapin. Dan terus saja ya sahabat tani, ulangi langkah ini tuh sampai semua bahannya terblender secara merata. Nah, lalu kita tuangkan hasil blenderannya ini tuh pada sisa air sebelumnya. Nah, kalau sudah, baru kita masukin bioaktivator M21-nya ke dalam larutan yang sudah kita siapin ini. Dan lakukan pengadukan itu sampai benar-benar merata ya sahabat tani. Nah, baru kita lakukan penutupan pada larutan M21-nya. Baru setelahnya kita lakukan penyimpanan dan kita aktifasikan kurang lebih selama 5 hari. Nah, 5 hari kemudian ya sahabat tani, dan harusnya sudah muncul buih loh ya sahabat tani. Dan mari kita coba buka. Nah, buihnya ada loh ya sahabat tani. Dan ini tuh menandakan bahwa mikroorganismenya memang sudah benar-benar aktif. Dan buat lebih memastikan lagi kondisi mikroorganismenya, maka mari kita lakukan pengambilan sampel ya sahabat tani. Dan sampelnya ini ya sahabat tani, kita coba masukkan pada mikroskop buat mengetahui bagaimana kondisi dari mikroorganismenya. Nah, mantap ya sahabat tani, ya kan? Nah, jadi ya sahabat tani, artinya benar-benar aktif ya sahabat tani. Dan secara populasi jadi tambah banyak kan ya sahabat tani. Maka inilah ya sahabat tani yang nanti kita gunakan sebagai biofertilizer, yaitu mikroorganisme yang dapat menyuburkan tanaman kita. Kemudian juga sebagai biostimulan yang dapat menstimulasi dari pertumbuhan tanaman kita. Serta bioprotektan, yaitu mikroorganisme yang dapat memproteksi tanaman kita dari gangguan patogen penyebab penyakit. Dan untuk aplikasi di lahan, maka bisa pakai dengan dosis 250 sampai 500 ml ya sahabat tani per 20 liter airnya buat aplikasi kocor gitu kan. Dan kalau mau dicampur sama pupuk tuh nggak jadi masalah ya sahabat tani. Dan buat yang bertanya, lebih boleh nggak Pak? Boleh ya sahabat tani, silahkan.
Dan untuk interval pengulangannya bisa diaplikasikan dengan interval 2-3 minggu sekali, oke? Dan sekarang mari kita masuki pada Q&A atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul seputar aktivasi mikroorganisme. Nah, pertama, apakah ada standar khusus air yang kita gunakan dalam pengenceran? Nah, jadi pada dasarnya nggak ada ya sahabat tani selama masih bersih gitu kan, dan juga bebas dari logam berat ya sahabat tani. Artinya kalau Anda mau pakai air sumur boleh, nggak jadi masalah ya sahabat tani. Air sungai pun nggak jadi masalah gitu kan. Tapi kalau Anda mau pakai air PDAM ya sahabat tani, maka lakukan pengendapan kurang lebih 1-2 kali 24 jam terlebih dahulu dan ambil air bagian atasnya aja, oke? Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa kok punya saya mau aktivasi justru malah muncul belatung gitu kan? Nah, itu ada beberapa penyebab ya sahabat tani. Bisa jadi soal kebersihan alat yang digunakan, dan bisa jadi juga soal penutupannya yang kurang rapat ya sahabat tani. Atau bisa jadi juga terjadi kontaminasi sama mikroorganisme pembusuk. Artinya ya sahabat tani, pastikan alat-alatnya itu sudah dicuci secara bersih ya sahabat tani. Dan juga pastikan tidak ada udara yang masuk dalam wadah fermentasi buat menghindari adanya kontaminasi gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian pertanyaan yang nomor 3, kalau tidak habis digunakan maka masih bisa bertahan berapa lama sih kira-kira mikroorganisme aktifnya ya nggak sahabat tani? Nah, jawabannya itu 30 hari ya sahabat tani. Artinya kita bikinnya itu juga mesti kira-kira loh ya sahabat tani. Misal kalau kita nih sekali ngocor gitu kan habisnya 10 tangki dengan interval misalnya 2 minggu sekali gitu kan. Artinya sebulan itu pertama, tengah-tengah sama di akhir bulan ya sahabat tani. Artinya aplikasinya 3 kali gitu kan. Maka total habis kocorannya dari awal, tengah, dan juga akhir ini totalnya adalah 30 tangki ya sahabat tani. Sedangkan dosisnya misal kita ambil 500 ml per tangkinya ya sahabat tani. Maka artinya setidaknya kita membutuhkan sebanyak 15 liter mikroorganisme aktifnya. Artinya boleh ya sahabat tani kita tuh bikin antara 15 sampai 20 liter mikroba aktif ya sahabat tani. Maka silahkan aktifkan langsung 1 botol mikroorganisme aktifnya ya sahabat tani, dan ini cukup buat 1 bulan aplikasi. Dan dibanding tanpa melakukan aktivasi, jadi pasti lebih irit yang diaktifasi ya sahabat tani. Kenapa coba? 1 botol ini cukup buat sebulan ya sahabat tani, dan saya beliin itu 55.000 ya sahabat tani. Nah, 55.000 tambahan lain-lain gitu kan cukup buat sebulan. Hemat nggak ya sahabat tani? Kocorannya 30 tangki, mantap nggak ya sahabat tani? Nah, jadi sepertilah manfaat dari proses aktivasi. Mantap. Jadi sekian dulu ya sahabat tani, dan buat Anda yang belum klik tombol jempolnya maka silahkan klik dulu, dan juga bagikan video ini biar manfaatnya jadi jauh lebih besar lagi ya sahabat tani. Dan mudah-mudahan semakin hemat dan juga efektif lagi proses pertanian kita ya sahabat tani. Dan di samping sini dan juga sini ya sahabat tani, ada 4 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan dan juga keilmuan Anda. Terima kasih. Syahrzila Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.